Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak LC MPD, sekaligus mohon maaf Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Paciran, jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Karanggeneng, para penasehat, sesepuh bini sepuh, bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Karanggeneng, bapak-bapak pimpinan amal usaha Muhammadiyah, Ortum, khususnya yang terhormat Ibu Dr. Randa Haja Husnia selaku BCA Karanggeneng, warga dari Laren yakni Singkul dan Pilang, alhamdulillah tetap semangat bersama-sama kita di Karanggeneng, dan seluruhnya yang hadir, dan juga kami sampaikan penghormatan kepada Bapak Kepala Desa Kendal Kemlaki dan tuan rumah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kendal, semua yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin pengajian Jumat Kliwon yang dilaksanakan di Ranting Kendal Kemlaki dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur pada hari ini di masjid yang penuh berkah ini ternyata yang hadir tidak muat. Ini menunjukkan bahwa jamaah kita semakin sadar begitu pentingnya kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedaya itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, acara pada siang ini telah tersusun. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, berikutnya adalah sambutan-sambutan, kemudian ceramah agama, kemudian lain-lain, dan terakhir doa penutup. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah acara pada siang ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh santri TPQ Ulul Ilmi Ranting Muhammadiyah Kendal Kemlaki. Kepada yang bertugas disilakan.
Hadis yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang ketiga, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang keempat, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kelima, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya, mahfudot. Milik man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa sedikit kejujurannya, sedikit pula temannya. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh PRM Kendal Kemlaki yang akan disampaikan oleh Bapak Ghazali. Kepada Bapak Ghazali disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati sesepuh ini sepuh, para penasehat pimpinan cabang Muhammadiyah Karang. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji DRS Abdul Hakam Mubarak LC/MPD selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan dan pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Pacilan. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangasem beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah beserta jajaran. Yang saya hormati seluruh orto di tingkat cabang. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Ranting secabang Karangasem ingkang kula hormati dan rekan-rekan pimpinan ranting Muhammadiyah Kendal Kemlaki yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan, kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat taufik saha hidayahipun sehingga kula panjenengan sedaya ngantos detik niki tasih ing dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat yang kita terima ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin ingkang dipun rahmati dening Allah, ing dalam sambutan yang pertama kula ngucapaken sugeng rawuh dumateng para bapak ibu sedaya ingkang memenuhi undangan saking pimpinan cabang Muhammadiyah Karangasem untuk mengikuti kegiatan rutin inggih menika pengajian Jumat Kliwon ingkang bertempat wonten ing Masjid At-Taqwa Kendal Kemlaki Karangasem. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya Allah tansah mengiringi membersamai beberapa keberkahan lan ridho dhateng kula panjenengan sami. Ingkang salajengipun para bapak ibu ingkang kula hormati, sedikit kula badhe maparaken sejarah mboten kathah singkat insyaallah keberadaan Persyarikatan Muhammadiyah wonten ing Kendal Kemlaki niki di antara tahun 1960-an lebih sampun berdiri. Nalika niku wonten seorang pendatang dari Solo Jawa Tengah yang namanya Bapak Jumai, sakmenika sampun almarhum, dibantu oleh penduduk pribumi Kendal Kemlaki untuk menjalankan mengembangkan ajaran agama Islam wonten ing dusun atau desa Kendal Kemlaki. Salajengipun pimpinan ranting Muhammadiyah Kendal Kemlaki niki waktu niku keranten membutuhkan seorang pendakwah dai inggih menika dipun lajengaken mundhut mubalik saking Pondok Pesantren Karangasem ingkang dipun asuh dening panjenenganipun almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Samsuri, termasuk Bapak Muhammad Milhan, termasuk Al Ustadz Mu'amman dan lain sebagainya.
Dua orang niki betul-betul santri tulen saking Karangasem, milanipun mengembangkan ajaran Islam wonten ing dusun atau desa Kendal Melaki. Sayangipun ingkang setunggal sampun dipun kehendaki Allah inggih menika Ustaz Muhammad, teman perjuangan wonten ing desa Kendal Melaki. Mugi-mugi kita doakan, mugi-mugi beliau amal ibadah, amal soleh beliau dipun tampi dening Allah lan dipun tempataken wonten ing sisipun Allah Subhanahu wa taala kanthi panggenan ingkang layak. Kantun setunggal Bapak Muhammad Melkan niki ingkang dipun dambaaken kalian pimpinan ranting Kendal Melaki keranten napa niki perlu pengajian rutin mengkaji baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Niki ngawontenaken pengajian rutin Senin malam Selasa inggih menika Bluhut Marong. Dua orang sosok orang ini betul-betul yang pernah menimba ilmu dari Karangasem. Makanya kitab-kitab Bondol itu sangat paham diterapkan wonten ing dusun kami inggih menika Ranting Kendal Melaki. Kata lulusan-lulusan saking Karangasem niki kata termasuk Bapak Muhammad Zudi niki mengembangkan wonten ing dusun Melaki, kata ingkang terjun wonten ing masyarakat ini. Mugi-mugi sedaya mubalek ingkang berjuang wonten ing Ranting Kendal Melaki ini Allah selalu memberikan rahmat, hidayah atawin kenikmatan ing menika sehat wal afiat sehingga bisa menjalankan tugas sebagai seorang mubalek. Kula piyambak niki tiang biasa mboten nate mondok namung beberapa bulan nggih tasik menangi Bapak Kyai Haji Abdurrahman Samsuri niku ngaji nggih menika tafsir Jalalain, tapi kula mboten terus keranten mboten kraos. Nah mugi-mugi putu kula ingkang pertama saniki nggih mondok teng mriku mugi-mugi mawon kraos. Ingkang salajengipun para Bapak Ibu keranten pengawasan iki bertempat wonten tempat ibadah masjid nggih. Tentunipun kula berpesan dhateng pribadi lan panjenengan sami. Monggo kita ikuti pengajian ini kanthi khidmat. Monggo kita ikuti napa ingkang mangke dipun sampaikan. Kita saged menerapkan ing dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita mados ilmu mboten dipun amalaken niki mboten wonten gunane. Bahkan wonten hadis diriwayatkan Tabrani enggak ada ilmu mboten diamalkan niki malah disiksa dengan siksa yang pedih karena tidak bisa mendorong menjalankan kewajiban malah menjalankan maksiat. Nah ini ingkang terakhir Bapak Ibu ingkang kula hormati, terutama Bapak Pimpinan Cabang, kula atas nama pimpinan Ranting Muhammadiyah beserta kerabat kerja seluruh ortom yang ada di Ranting Kendal Melaki ini sampun bekerja keras untuk mempersiapkan keberadaan kegiatan yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Mulai dari Aisyah, NA dan seterusnya niki non-stop ibu-ibu Aisyah dan NA ini beberapa hari ini mempersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan pengajian Jumat Kliwon. Sedaya niku mugi-mugi dipun catat kalian Allah sebagai amal soleh lan dipun balas kalian ganjaran ingkang sae-saenipun amin ya rabbal alamin. Lan mbok menawi di dalam menyambut kehadiran panjenengan sedaya kirang berkenan niki atas nama pimpinan Ranting Muhammadiyah beserta kru kerabat kerja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak DRSG Haji Abdul Hakam Mubarak LCMPDI, Wakil Ketua BDM Lamongan. Beliaunya pengasuh Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Pajar Lamongan ingkang sampun rawuh di tengah kita. Pimpinan cabang Muhammadiyah Karangasem beserta jajarannya, para yai, para sepuh ini sepuh tokoh Muhammadiyah yang rawuh, Ibu Khusnia selaku Ketua BCA Karangasem, seluruh Ketua PRM dan PRA beserta ortum-ortum, baik ortum cabang ortum ranting, jamaah Masjid Al-Muttaqin Keluarga Besar Muhammadiyah Kendal Kemlagi, At-Taqwa Kendal Kemlagi ngapunten, Ibu Bapak jamaah saking Laren Singkul Tejo dan seluruh undangan, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, Keluarga Besar Muhammadiyah Karangeneng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, monggo kita aturaken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika siang menika kula panjenengan sami saged hadir dalam kegiatan pengawasan silaturahim thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat aman, ngoten nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat ugi salam muga tetep katur dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Bapak Ibu yang terhormati, mengawali sambutan kula selaku BCM Karangeneng yang pertama niki wonten titipan saking Majelis MPM atau Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau Jatam Jamaah Tani Muhammadiyah Karangeneng. Kalau bulan lalu telah melonsing pupuk organik cair karya atau produksi dari teman-teman Jatam Karangeneng. Hari ini telah membuka basar atau pasar murah. Yang pertama menjual telur ayam Arab, telur pitik Arab yang kaya akan protein, cocok kangge anak dan semuanya. Harganya 2.000 per butir, saged ditumbas mangke telur pitik Arab. Lajeng wonten beras pentik susu wangi, bener nggih? Niki beras organik, jadi mulai ngekum, nampek, ngemes sampai semuanya perawatan damel organik, mboten kimia ya. Niki harganya 17.000. Iya, 17.000 per kilo ya. Wonten malih beras 32. Harganya 15.000 per kilo. Lajeng sing ini sing botol niku dewingan harganya harga boten harga apa? Relawan itu sakarepe, saikhlase Pak. Harga saikhlasnya. Saat ini sampun dibanderol Pak. Harganya 10.000 per botol. Murah toh? Iku senilai berapa kintal ngoten lho.
mes jadi damel niku mawon. Monggo mangke ditumbas. Lajeng nomor kali mungkin ini juga sering diaturakan berorganisasi niku atau berjamaah niku semestinya tidak cuma berkumpul biasanya niki. Jadi berjamaah tidak sekedar orang imami, orang makmum tidak, tapi kalau bisa berjamaah kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngoten nggih. Nah, hubungannya kali niki napa? Niki kami kita telah ya sudah punya data awal, database awal untuk nama-nama pengusaha, nama-nama profesional itu. Nah, harapan kita bersama para jamaah, mari kita bersinergi, bekerja sama, kolaborasi saling menguatkan. Timbangannya panjenengan tumbas toko-toko itu. Saya ulang, timbangannya tumbas podo-podo barangnya anggur panjenengan tumbas soten tokone warga panjenengan, dulur panjenengan, Muhammadiyah panjenengan. Ngoten nggih? Jelas nggih? Nah, salah satunya wonten toko mebeler atau toko galangan material. Nggih ta? Kalau sebutaken mawon nggih. Salah satunya gadane Mas Haji Latif. Tiyang wonten nggih. Niku nggih sami Pak material. Tendara kedai wonten jamaah sendiri nggih. Pasti bangun tadi. Toko napa? Toko bangunan apa? Alfa. Oh, ngoten. Terus niku contone mawon. Umpama temen iki enten profesional, misalnya niku penjahit. Nggih monggo njahitaken bonone dhewek niku. Wong padha wae rupane gitu. Enten pinter potong rambut, nggih ngantri ten ngene. Jamaah sing iso potong rambut. Ngoten nggih. Jadi kita akan mendata-data profesi seperti itu, penjahit, tailor itu atau tukang semuanya Pak, toko-toko kelontong, ngoten. Tukang, kalau bisa Muhammadiyah punya grup pekerja tukang yang wis ora sing ngundang toko sapa tukangnya dhewe. Itu contoh mawon nggih, contoh jadi pergerakan berjamaah tidak cuma sholat tok, tapi dalam kehidupan itu selalu berjamaah. Ngoten nggih? Niku. Berikutnya Bapak sekalian, kami BCM mentargetkan Pak minggu ketiga ini Agustus ini itu akan melakukan pendataan anggota Muhammadiyah. Baindim ya. Dan surat undangannya Pak Kuntari itu sudah jelas disampaikan. Masing-masing PRN niku menghimpun fotokopi KK seluruh warga Muhammadiyah. Ditapis sak mulai RT Kidul, Tengah sampai Lor. Diurut mawon. Namung niku tok tugas PRN mendeti staples distorkan Pak Kuntari. Mangke Pak Kuntari sing bagian titik teko sitok-sitok nama, nik, tanggal lahir lengkap. Niki kalau wastani gerakan jihad data ya, gerakan jihad kita perlu Pak punya data yang nyata. Wau Pak Yai Abdul Hakam Barok tanglet Pak sastra wong Muhammad Karang ngono wong piro. Kula bisa kejawab. Wis kula awur mawon wis. Akeh ngono. Gitu. Nah makanya berjamaah. Jadi PDM Lamongan juga sama sedang ada pendataan itu. Mohon kerjasamanya ya. Terus kalau panjenengan sebagai warga Muhammadiyah sing napa gatekaken instruksi pimpinan itu gerak cepat. Ora usah ngenteni diparani PRN ya, Pak. Warga itu setor. Pak Muzali iki gerakan kula, Pak, ana 5 lembar iki. Wis ngoten. Kalau pimpinane gatekaken nggih cepat, Pak. Ora usah ngenteni warga itu diparani. Ngoten.
Ngoten nggih, nyuwun sewu para PRN halo. Kita target sini gini Pak. Jadi Agustus 31 sudah selesai masalah pendataan ini. Kita akan minta bantuan tenaga teknis operator namanya yang bagian menginput data. Bapak Ibu sekalian, jadi mohon hari ini yang sudah bawa ranting pundi? Halo, yang sudah bawa data kakak ada? Banjarmadu? Ndi wonge? Ngono kok, berapa tak gatekno. Oke, hari ini nggak masalah. Mumpung ini Jumat Kliwon, saya sampaikan secara terbuka biar seluruhnya mendengarkan. Warga Muhammadiyah wajib mulai besok setor fotokopi kakak ten rantingnya. Rantingnya yo nunggu yo marani Pak. Nunggu tok. Zaman saya ini serba menjemput bola. Niku masalah datang ya. Berikutnya kula terinspirasi salah satu materi ketika turba di Sukodadi kemarin. Nggih, satu mawon banyak termasuk Pak baru menjelaskan. Bapak Ibu sekalian, perlu adanya pemahaman dan kesadaran terkait dengan organisasi. Yang menjadi kajiannya adalah ketika rame-rame PP Muhammadiyah punya kebijakan tentang tambang, ini kula rame tuh. Nggih, panjenengan maca koran, maca TV gitu, ningali TV. Ten YouTube banyak rame. Akhirnya gelut sak kancane. Ini menjadi evaluasi bersama sekalian. Itu lucu Pak diguyu wong. Lah ya Muhammadiyah menurut dapurane cara wong pengamat. Teng selengkrang, teng pecotot. Jadi sekalian, kita kalau bicara organisasi struktur Pak, itu nggak boleh. Ya, halo, satu komando Pak. Jadi ketika imam Allahu Akbar dan awak berkah, ngerti nggak? Satu komando, pun di satu komando nggak? Kemarin Pak Sadiqi pokoknya satu komando itu begitu Pak. Jadi insya Allah kita sudah mengamanahkan kepemimpinan itu di muktamar, di muslim itu sing jenengan pilih niku yang jenengan titipi amanah ngrawuh Muhammadiyah. Ketika para pemimpin sudah menginstruksikan, menghimbau, membuat sikap kebijakan namanya, itu ya samina wa ata'na. Ada kono laku iki muktamar barang. Niki cara kita bicara militansi organisasi loh Pak. Jadi kalau wis dawuh, wis ngoten niku diikuti. Ngerti nggih? Halo. Termasuk di segala level Pak, seperti ngopai di ranting. Kita punya panutan kan? Panutan di Muhammadiyah seperti itu. Itu digodhog. Dan mungkin ini nyuplik mawon ya, kalau gitu yang bodoh ya. Ngurusi tambang itu urusan kecil. Masa di aneh-aneh, mungkin salah persepsi mawon. Dikira Muhammadiyah itu kemaruk dunia, betul. Muhammadiyah itu Pak, dilirik oleh negara, dianggap mampu, dititipi amanah ngrawuh tambang untuk rakyat. Gitu kan? Nah, engko panjenengan lagi kayak nyusewu porsi itu yo protes didomno wong jaba. Yo dipangan sak kancane dhewe, boyo dikene Muhammadiyah ini ditawari karena dianggap mampu, amanah. Nggih. Jadi konstruksi berpikir dari situ, Pak. Jadi berangkat dari situ sekali lagi tema turba itu satu komando. Imam ikuti imam. Nggih, kados keputusan tentang 1 Syawal Ramadan. Lah ngoten kan?
jenengan boten sewu boten kita menghormati ilmu ya, ilmu fikih, ilmu falak. Ora nututi Pak, belajar jelimet ngitung falak. Bidang 1 Ramadan jatuh pada hari langsung watokna. Selesai dibuka-buka malih. Seperti itu bicara satu komando. Termasuk gerakan ini Pak, mohon maaf saya mungkin malih, saya ulangi malih. Gerakan pengumpulan kakak ini satu komando. Oke, siap? Siap gerak malih. Kowe nang langsung kesuwen sak tak putar ya. Ngenteni penggaweane akeh. Yang kedua, lewat mimbar ini yang mungkin yang kesekian kalinya, gerakan sedekah sampah. Panjenengan masih bosen krungu niki ya. Kenapa diulang-ulang ben kulino kupinge ya. Gerakan ini monggo direspon positif. Nggih. Alhamdulillah sudah 8 bulan berjalan. Pun melaku Pak. Dan ini sekali lagi diapresiasi oleh PDM dan menjadi bagian inspirasi cabang yang lain, akan ditiru oleh cabang-cabang yang lainnya. Jadi mohon lewat mimbar ini sekali lagi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, monggo didukung, kita didukung 2 minggu sekali, orang repot, sing repot itu pikirannya dewi, gitu. Ono sapa dikelompokno, ora usah akeh, sak kresek mawon rutin. Sak kresek ping 80 kakak Kendal itu ora kamot gudang gitu. Wis akeh Pak. Panjenengan pun khawatir kita bismillah amanah uangnya aman, tidak akan disalahgunakan gitu. Laporan terakhir Pak Kuntari kita sudah sekitar mendapat 2 juta lebih dari botol-botol cilik-cilik plastik itu ternyata dikumpulkan dari lumayan gitu. Nanti kita tasawufkan untuk fakir miskin. Demikian sekalian, agak panjang, agak ngeden saiki kita ngapunten dari jihad data, jihad program satu komando, mari kita kuatkan malih ya. Kemudian Muhammadiyah semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Mekaten sambutan saya kula, maka kita ikuti ceramah Pak Yai Barok dengan khidmat gitu. Ada adzan kita break sebentar, lanjut lagi. Demikian nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BCM karangan oleh Bapak Sasarjo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Yaji Abdul Hakam Mubarak LC MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala yaumal jum'ati min afdhalil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta fa'abi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadis. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Karanggeneng, yang kami hormati pimpinan Aisyah cabang Karanggeneng, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah se-cabang Karanggeneng, yang kami hormati kepala desa
dan perangkatnya, yang kami hormati para sesepuh bin sepuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah yang ada di Kendal lagi. Insya Allah saya ke Kendal ini sudah yang kedua kalinya. Mungkin yang pertama ketika ada akhir sana di MI, dan sekarang pada hari Jumat ini kami diminta oleh ketua cabang agar memberikan mau'idhah hasanah kepada warga Muhammadiyah yang ada di Karanggeneng ini. Tadi sempat saya berbincang-bincang dengan Pak Sastro, tapi nggak ada T-nya, Pak. Nggak ada T-nya, T Sastro nggak ada. Saya tanya berapa jumlah warga Muhammadiyah di Karanggeneng. Beliau menjawab sekitar 30%. Saya katakan 30% itu tidak sedikit, itu sangat banyak sekali. Dan itu saya yakin masih bisa dikembangkan, masih bisa menambah persen apabila ranting dan cabangnya mau bergerak. Karena kita tahu bahwa Muhammadiyah yang kita yakini sebagai organisasi terbesar se-Indonesia nomor 2 ini adalah mempunyai tujuan yang sangat mulia. Apa tujuannya? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apakah bukan berarti organisasi selain Muhammadiyah itu tidak mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya? Kami tidak mengatakan tidak, tapi yang jelas bahwa Muhammadiyah semenjak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu bagaimana masyarakat yang ada di sekeliling warga Muhammadiyah itu Islamnya adalah Islam yang sebenar-benarnya. Nah, untuk membuat Islam yang sebenar-benarnya ini ada pergerakan. Tidak tinggal diam, tidak berpangku tangan, tapi harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kiri kanan kita ini adalah betul-betul Islamnya. Mungkin Bapak Ibu telah mendengar ada tokoh Islam yang justru memusuhi Islam, yang sekarang sedang ramai-ramai tentang masalah jilbab. Jadi ada tokoh Islam karena barangkali pendidikannya itu banyak mengenyang pendidikan di Amerika, maka dia mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Coba agama dianggap musuh terbesar Pancasila. Bahkan orang ini membuat kebijakan, siswa-siswa yang dipercaya untuk paskibraka di IKN itu tidak boleh memakai jilbab, tidak boleh memakai kerudung, harus lepas, tidak boleh kerudungnya. Ini adalah orang Islam yang justru memusuhi agama kita Islam sendiri. Makanya tidak salah kalau ada orang mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam itu justru dihalang-halangi, dimusuhi oleh orang Islam itu sendiri. Tapi alhamdulillah tokoh-tokoh Muhammadiyah bergerak, tokoh-tokoh MUI bergerak, akhirnya kebijakan untuk lepas jilbab ketika paskibraka sekarang dicabut. Dan maaf Bapak Ibu, itu adalah teman sebangku saya ketika kuliah di IAIN Sunan Kalijaga.
Saya tadi dikatakan sama Ustaz Bambang, iki tokohnya sampean iki. Iya Mas, iki kancaku waktu kuliah. Tapi karena dia setelah IAIN itu ke Amerika, berbeda dengan saya. Ketika saya di IAIN, saya kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jadi kiblatnya beda. Kalau saya insya Allah masih mempertahankan akidah, masih mempertahankan tauhid, masih mempertahankan kebenaran yang datangnya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada tokoh kaliber nasional, ketua salah satu organisasi di Indonesia ini, beliau mengatakan apa? Islam yang sebenarnya adalah Islam yang datang dari Indonesia. Sedangkan Islam yang datang dari Arab itu adalah Islam abal-abal, Islam penjajah, dan bukan Islam yang orisinil. Coba bayangkan. Itu orang Islam. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena mendapatkan uang yang banyak dari Australia. Suruh membuat tulisan, membuat paper yang judulnya tentang Islam Indonesia. Setelah akal kita bisa memikirkan, Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar agamanya juga dari Arab. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU juga belajar Islam dari Arab. Kemudian dikatakan bahwa Islam dari Arab itu Islam penjajah, Islam abal-abal. Masya Allah, ini tokoh yang berbicara. Apa dampaknya kalau dikatakan Islam yang dari Arab itu adalah Islam penjajah, Islam abal-abal? Berarti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, berarti Nabi Muhammad itu penjajah Islam Indonesia, dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ke Indonesia melalui para pedagang Arab itu Islam abal-abal. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka kita sebagai orang Muhammadiyah mempunyai kewajiban bagaimana meluruskan pendapat-pendapat yang tidak benar menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi gak usah kita minder hanya 30%, tapi insya Allah 30% Muhammadiyah yang ada di kalangan ini Muhammadiyah yang berkualitas, insya Allah. Amin. Amin. Tunjukkan bahwa Muhammadiyah itu adalah yang ada di kalangan ini adalah Muhammadiyah yang berkualitas. Artinya apa kualitas itu? Islamnya itu benar-benar Islam, bukan Islam abal-abal, bukan Islam abangan, dan bukan Islam yang lain, tapi Islam yang benar-benar Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita itu akan mendapat kebahagiaan manakala kita ini adalah mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dinamai organisasi Muhammadiyah itu karena mengikut Nabi dari Arab. Kenapa orang-orang Kristen itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul? Itu dasarnya bukan apa-apa, karena orang-orang itu iri, hasud. Kenapa dari keturunan Ismail, yang dari Ismail itu keturunannya adalah orang-orang yang kere, miskin, kok jadi Nabi? Sedangkan yang dari Ibrahim ke Ishak, yang sampai memunculkan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, kok gak Nabi Musa yang terkenal, kok Nabi Muhammad yang akhir zaman? Jadi mereka sebenarnya tahu benar, tahu kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi, tapi dia tidak mau mengakui karena hasud. Intinya itu karena Nabi itu dari keturunan Nabi Ismail.
bukan dari Nabi Ishak. Oleh karena itu sekali lagi, dengan gerakan Bapak Ibu yang ada di cabang, yang ada di ranting untuk menyuarakan Islam, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itulah yang harus terus digerakkan. Jangan sampai kita ini mudah terombang-ambingkan oleh situasi yang semakin tidak menentu masa depan kita. Indonesia mempunyai cita-cita menjadi negara emas. Tapi apa terjadinya? Kenapa mereka itu nggak suka dengan Islam kalau Islam itu maju? Bahkan yang akhir ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah mendengar ada peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah PP nomor 28 muncul tahun 2024 pasal 103 dengan alasan kesehatan. Pemerintah merekomendasi adanya alat kontrasepsi. Apa maksudnya? Mungkin baik maksudnya, karena kontrasepsi itu bisa mencegah kehamilan. Mungkin bagi orang yang anaknya ngeretel banyak, perlu dicegah, dikasih jarak. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan peraturan PP ini, bahwa pemerintah melegalisasi adanya hubungan bebas, seks bebas. Bagaimana tidak? Pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita, hubungannya terus seperti itu, laki-laki pun nggak ada batas. Kemudian kalau nggak ada batas, apa yang terjadi? Perzinahan akan merajalela nantinya, karena ada alat kontrasepsi yang seolah-olah sudah direkomendasi oleh pemerintah pemakaiannya. Sebagai bandingan Bapak Ibu sekalian, di Amerika kalau anak mau sekolah, terutama anak perempuan atau anak laki-laki yang muda-muda itu, ketika mau sekolah orang tua itu tidak menanyakan sudah bawa bekal apa belum, sudah bawa sabun apa belum, tapi apa yang ditanya pertama? Kemudian diadakan penggerondahan tas sekolahnya, anak saya ini sudah bawa kondom apa belum? Apa di tasnya sudah ada kondom apa belum? Kenapa? Orang tua yang ada di sana khawatir kalau anaknya itu hamil. Kalau hubungan seks bebas, monggo silakan. Mau zina silakan, asal tidak hamil. Nah ini kalau seandainya terjadi di negara kita, bagaimana nasib anak-anak kita? Yang tadinya Indonesia ingin menjadikan negara emas tahun 2045, bisa-bisa nanti menjadi negara cemas. Kenapa cemas? Karena moralnya, akhlaknya, pemuda-pemudinya sudah rusak semua moralnya. Kemudian apa yang kita lakukan kalau sudah seperti ini? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempunyai perhatian yang sangat tinggi kepada anak-anak kita. Kita meninggal nanti, anak-anak kita harus menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, tapi anak kita menjadi anak yang Islamnya adalah Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada anak yang tidak benar, ada anak nakal anak kita, jangan semuanya itu menyalahkan anak kita, salahkan orang tua. Mungkin orang tua salah mendidiknya, mungkin orang tua kurang perhatian kepada anaknya. Satu contoh, kadang-kadang kita itu berpikirnya terbalik.
Kalau sudah waktunya maghrib, habis maghrib anak kita harus membaca Al-Quran. Coba kalau seandainya anak kita maghrib, kemudian dia nggak sholat jamaah, kemudian dia nggak baca Quran, adakah di antara orang tua itu yang mencari anaknya? Kemana anak kita? Maghrib kok nggak ada, waktunya ngaji nggak ada, apa aja yang mencari? Tapi kalau kita bandingkan, kalau seandainya maghrib kambing kita nggak pulang, nggak ngandang, ayam kita belum masuk kandang, kira-kira bapak ibu mencari ayamnya atau kambingnya yang nggak ngandang itu? Dicari betul? Dicari. Kalau anaknya hilang, nggak pulang, nggak dicari. Tapi kalau kambing dan ayamnya belum masuk kandang maghrib, kita tanya ke sana kemari, tetangga kita semua kita tanya, gak ngerti wedhusku toh, pitikku gak ngombong kombonganmu, wedhusku gak mau kurungi. Tapi coba kalau anak kita, pernahkah kita mencari, tanya kepada tetangga kita, gak ngerti anakku, sampean tahu nggak ada yang seperti itu. Nah inilah perhatian orang tua harus ditingkatkan supaya anak-anak kita ini tidak menjadi anak yang menjadi fitnah keluarga. Karena kita tahu bahwa tipe anak di dalam Al-Quran, anak bisa menjadi fitnah, anak bisa menjadi musuh, anak bisa menjadi zina, anak bisa menjadi qurrata a'yun. Kata Allah, al-mal wal banun zina. Anak kita, harta kita itu bisa menjadi perhiasan keluarga. Bagaimana enggak perhiasan? Anaknya bagus ibadahnya, sholatnya enggak pernah absen. Subuh bapaknya tidur, ibunya tidur, anaknya ke masjid, ke mushola. Ada tak? Bapak tidur, ibu tidur, anaknya ke masjid. Atau bapak ibunya ke masjid, anaknya tidur. Itu. Ya, kalau bisa sama-sama, orang tuanya kedua-duanya ke masjid, anak semua digerakkan ke masjid, ke mushola. Ini sangat penting pendidikan anak. Kalau bapak keberatan nangini anaknya, ngkon ngaji subuh, ngutangi subuh, beratan pondok Loreng Karangasem. Bapak karek biayai tok, ada subuh Allahu Akbar, tanpa diobrak, tampil di apa? Mereka langsung datang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktunya ngaji ya ngaji, gak usah diobrai. Kalau anak itu mondok, kata tadi pimpinan nanti mengatakan bahwa banyak yang ada di sini ini yang dulu sekolah di Karangasem, tapi sayang pimpinan rantingnya hanya 1 minggu mondok di Karangasem. 1 minggu saja sudah bisa menjadi pimpinan ranting. Alhamdulillah pimpinan cabangnya juga alumni Karangasem, kiainya Pak Milkan juga alumni Karangasem, dan mungkin banyak lagi yang alumni Karangasem. Ustadz Rifan, ketua MI juga alumni Karangasem. Cek kurang apa? Kurang percaya karo Karangasem. Itu kalau tidak mondok di sini. Yang penting bagaimana anak kita bisa mondok. Enggak bisa mondok di Karangasem, mondok di Pak Ustadz Bambang. Masih sangat menerima Bambang. Masih menerima santri. Ya katanya masih. Kalau anak bapak itu di pondok enak bapak, tinggal mencari nafkah, mencari rezeki untuk anak kita. Pendidikan kita serahkan pondok, apapun kita serahkan pondok. Insya Allah kalau dia ikhlas pondoknya, orang tua ikhlas, akan jadi anak yang soleh dan solehah. Ini kalau orang tua mempunyai perhatian kepada masa depan anak, yang disebut dengan anak yang zina. Bukan berarti zina, anak zina itu anak yang hubungan bebas, bukan, berhiasan. Kita selalu berdoa kepada Allah,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa orang tua yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan supaya anaknya itu menjadi anak yang qurrata a'yun, menyenangkan bila dilihat mata, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, muamalahnya bagus. Itu anak yang kita mohonkan kepada Allah, anak yang qurrata a'yun. Tidak hanya seperti itu, waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak kami nanti menjadi anak pemimpin, menjadi tokoh, menjadi ulama di masyarakat. Kemudian tiba anak itu ada yang fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada anak itu di Al-Quran dikatakan oleh Allah sebagai fitnah. Ada anak bulat, anak siapa itu? Oh, anak fulan pantas. Ada kehilangan barang, ternyata yang mencuri anaknya fulan pantas. Ada anak yang zina, anaknya siapa? Fulan pantas. Coba, semuanya dikembalikan kepada orang tuanya. Oh, pantas anak iku kelakuannya ya kaya ngono iku. Suka nyolong, suka zina, suka ngombe. Itu anak yang menjadi fitnah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Anak itu bisa menjadi musuh daripada orang tua. Mungkin orang tuanya mau disembelih, orang tuanya dipukul, orang tuanya dibentak-bentak. Ini adalah anak yang menjadi musuh orang tuanya. Apa sebab? Karena orang tua ketika anaknya masih kecil kurang mempunyai perhatian kepada anak-anaknya, kader-kadernya. Maka tadi dikatakan oleh Qori kecil tadi itu, al jannatu tahta abdamil ummahat. Baik buruknya, nakal tidaknya anak itu, yang paling sangat menentukan adalah ibu. Kalau ibu itu gak pernah ketemu anak, umpamanya maaf menjadi pegawai negeri, umpamanya ketika masuk kantor anaknya masih tidur, ketika pulang anaknya sudah tidur, terus kapan ketemu anaknya? Saya tidak mengatakan istri saya baik. Ketika saya punya anak banyak, istri saya izin, mas, aku tak ngajar. Saya bilang, dek, gak usah ngajar. Sampai itu lebih baik ngurusi anak daripada sama ngajar. Sampai ngajar, anaknya terlantar, anaknya gak ada yang ngopeni, gak ada yang memperhatikan. Yang jadi korban adalah anak, dan ini adalah generasi kita ke depan. Alhamdulillah, istri saya sami'na wa ata'na, kata Pak pimpinan cabang tadi. Ya, saya mendengar dan saya taat. Akhirnya walaupun istri saya itu sarjana, tapi karena dia memiliki tanggung jawab yang berat untuk anaknya, untuk masa depan anak, maka dia lebih mengutamakan anaknya daripada dia mengajar. Walaupun mengajar juga baik, tapi anak adalah tanggung jawab yang lebih daripada tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi kalau orang tua ini mempunyai perhatian kepada anak, saya yakin anak-anak kita ini akan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang tadi digambarkan oleh Al-Quran adalah menjadi anak zina, adalah anak yang qurrata a'yun, tidak menjadi anak yang membuat fitnah keluarga, tidak menjadi musuh keluarga. Nah, ini yang harus kita jaga sebagai warga Muhammadiyah. Saya yakin kalau orang-orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu bergerak terus, orang akan merasakan
bahwa ternyata Muhammadiyah itu baik. Ternyata Muhammadiyah itu apa yang dilakukan adalah arju ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa yang menjadi pedoman dasar gerakan Muhammadiyah itu adalah kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis dipahami oleh ulama-ulama Muhammadiyah yang akhirnya tertuang dalam buku HPT. Ada HPT 1, ada HPT 2, ada HPT 3, ada buku Al-Islam, ada buku Pedoman Islam Warga Muhammadiyah. Itu adalah buku-buku yang isinya adalah hasil ijtihad ulama-ulama Muhammadiyah. Dan itu harus kita samina wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi warga Muhammadiyah, kondoni Muhammadiyah, tapi kadang-kadang amaliyahnya tidak sama dengan Muhammadiyah. Satu contoh, umpamanya Muhammadiyah menentukan bahwa tanggal 1 Syawal itu hari Ahad umpamanya, awal Ramadan hari Ahad umpamanya. Karena mereka menentukan awal Ramadan, awal puasa atau awal hari raya itu menggunakan ilmu yang namanya ilmu falak. Dan itu adalah orang-orang pinter yang ada di Muhammadiyah. Kemudian hasil ijtihad ulama Muhammadiyah, warga Muhammadiyah ada yang tidak mau percaya, tidak mau ikut. Lah Muhammadiyah seperti ini tuh dikatakan Muhammadiyah yang tidak sami'na wa ata'na dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ibaratnya kita warga Muhammadiyah yang ada di bawah ini adalah makmum, bukan menjadi imam. Siapa imamnya? Adalah orang-orang ulama-ulama pimpinan pusat Muhammadiyah, itu adalah imamnya. Kita mulai dari wilayah, daerah, cabang, ranting, ini adalah menjadi makmumnya. Kecuali kalau makmumnya kentut, barulah imam makmum itu mendorong makmum yang belakangnya untuk mengganti, dan penggantinya itu pun harus tetap kita ikuti selagi mereka itu tidak memerintahkan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti katanya, la ta'atal makhlukin fi maksiatil khaliq. La ta'ata, tidak boleh ditaati makhlukin, makhluk ciptaan Allah, li maksiatil khaliq, kalau perintah pimpinan itu adalah berdosa atau maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu warga Muhammadiyah kendal lagi. Jadi yang harus kita lakukan saat ini, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka ada tanda-tanda apa? Tanda orang itu mendapat kebahagiaan. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah, wa qina adzabannar, mohon dijauhkan dari azab api neraka. Nah, bagaimana kita untuk mencari kebahagiaan itu? Maka kalau kita ingin mencari kebahagiaan, harus ada tanda-tandanya yang harus dilakukan. Yang pertama tandanya adalah zikrul dzunub al-madiyah. Zikrul dzunub, ingat dosa, al-madiyah yang sudah-sudah. Gak ada Bapak Ibu orang itu yang gak punya dosa. Semua punya dosa. Lah dosa-dosa yang kita lakukan itu harus kita ingat terus. Bagaimana kalau kita ingat dosa? Tentu kita akan berusaha
kalau dosa-dosa yang kita lakukan kita bertobat kepada Allah. Kalau itu dosa kecil yang kita lakukan kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengaku dirinya paling bersih, dirinya paling baik, dan orang yang mengaku seperti itu ditegur oleh Allah, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa bersih diri kamu. Enggak boleh kita mengatakan adalah saya yang paling baik, saya yang paling bersih, saya orang yang enggak punya dosa. Justru kalau orang seperti itu namanya orang sombong. Sombong itu adalah temannya setan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, nisyanul hasanah al-madiyah. Apa maksudnya? Kita harus melupakan amalan-amalan baik yang sudah pernah kita lakukan. Ada di tempat saya itu orang berangkat haji. Orang berangkat haji itu kan mereka pasti sholat di Masjidil Haram Mekah, sholat di Masjidil Haram Madinah atau dinamakan Masjid Nabawi. Kalau kita tahu berapa pahala yang diperoleh bagi orang-orang yang sholat jamaah di Masjid Nabawi, 1000. Berarti kalau kita sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, 1 hari dapat 5.000. Berapa pahala apabila kita sholat di Masjidil Haram Mekah? 100.000. Berarti kalau kita 5 waktu sehari sholat di Masjidil Haram Mekah, berapa? 500.000. Dia merasa bangga. Apalagi haji itu adalah 42 hari, tinggal kali-kali saja. Setelah dia pulang, dia lagi nggak mau sholat, nggak mau berjamaah lagi. Kalau sholat nggak mau melakukan kebaikan, kenapa? Pahala saya masih banyak, nggak akan habis kalau seandainya saya melakukan dosa dan kemaksiatan di Indonesia. Nah inilah yang diharapkan nisyanul dzunub al-madiyah. Amalan-amalan baik yang sudah kita lakukan harus kita lupakan. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong, supaya kita ini terus menjadi orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah nadru ala man adnahu fid dunya. Harus selalu melihat, memperhatikan orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Apa maksudnya? Maksudnya supaya kita itu menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang qanaah, nerimo. Contoh umpamanya sudah punya mobil, harus melihat orang yang di bawahnya. Oh alhamdulillah saya punya mobil. Teman saya, saudara saya hanya punya sepeda motor, dan itu pun sudah sepeda motor yang tua. Kita punya sepeda motor, melihat orang yang di bawah kita masih punya sepeda ongkel. Itulah dalam urusan dunia kita selalu harus melihat di bawah kita, supaya apa? Supaya kita itu menjadi orang yang syukur nikmat, menjadi orang yang qanaah, menerima dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang latihan itu Pak, karena sakit diabetes. Salah satu jari kakinya diamputasi. Kalau orang sakit diabetes itu selalu dipikir, maka diabetesnya akan tambah dan akan parah. Tapi orang ini mengatakan syukur, hanya jari satu saja yang diamputasi. Saya masih punya
19 jari. Artinya apa? Gak dipikir enak, oh ini adalah dari Allah, harus kita terima, mau diapakan lagi. Coba lihat orang-orang yang gak punya kaki, kita melihat orang yang gak punya tangan, betapa merananya. Orang mau jalan gak bisa karena gak punya kaki, mau makan gak bisa karena gak punya tangan. Coba kita lihat orang yang buta, dia tidak tahu arah kemana, tidak tahu warna apa, tidak tahu baiknya dunia. Tapi kita punya mata bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, dan kita tahu keindahan alam ini. Maka ketika ada si buta itu menyanyi, ada kemarin penyanyi apa itu? Ibu dan seterusnya itu. Saya itu gratis bagi kementol. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi mata yang sehat. Saya masih bisa melihat, bisa merasakan nikmatnya dunia, bisa merasakan ciptaan Allah. Kalau kita melihat yang lebih rendah, maka kesyukuran hati kita kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Yang keempat, nadru alaman fawqahu fi dini. Kalau masalah apa dunia, kita melihat orang yang di bawah kita supaya timbul syukur. Tapi kalau masalah agama, kita harus melihat orang yang lebih pintar daripada kita. Kalau kita melihat orang yang lebih pintar di antara kita tahu, oh saya masih bodoh, saya masih blongor, saya masih nggak ngerti, nggak paham. Iku loh pintere kono. Akhirnya apa? Dia mengakui kebodohannya, mengakui ketidakbisaannya. Akhirnya dia mau belajar, dan akhirnya dia juga ngerti. Jadi kalau masalah agama silakan tanya yang lebih pintar daripada kita. Kita akan dapat ilmu, dan kita akan bisa menikmati ilmu dari orang yang lebih pintar daripada kita. Kalau 4 hal itu kita lakukan, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Jam berapa ini? Sudah asar? Sudah. Asar itu jam 3 kalau di parkiran. Saya nggak tahu di sini apa jam 4 atau jam 5. Demikian jam 6, Pak. Sampun asar nggih? Nggih, enggak usah agak-agak saiki bae. Ayo padha ngamalno, dan tidak hanya untuk diamalkan pada diri kita, amalkan pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Kita wujudkan masyarakat yang islami, Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang sejahtera, yang aman, sentosa, tidak ada permusuhan dan sebagainya. Itulah di antara hal-hal yang harus dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Jadi jangan membuat musuh, tapi bagaimana ciptakan semua itu adalah saudara kita, semua itu adalah teman kita, dan semua itu adalah tujuan sama, yaitu kita ibadah kepada Allah dan Nabi kita ikuti, dan itu insya Allah menjadi Islam yang benar. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kalau hal ini baik bagi Bapak Ibu sekalian, monggo diamalkan. Tapi kalau ini enggak cocok dengan hati dan Bapak sekalian, kami mohon maaf, karena itulah kemampuan yang saya miliki. Dan paling akhir, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan dengan tadi ceramah agama atau Mau'idul Hasanah oleh Bapak Yaji Abdul Hakam Mubarak LCMA MPD. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi
bisa memberikan pendorong kepada kita semuanya, memberikan motivasi pada kita menjadi orang Islam yang kuat dan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini kita akhiri, kita tutup, ada beberapa informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sing mimpin donga jenengan amin. Aja mangan, aja ngombe. Napa yen donga berai dare, berai munjune. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil Allahumma ya Allah ya Alimul Hakim, ya Allah Zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kami semua ini bermuhammadiyah dengan tujuan akhir semata-mata ingin Kau golongkan termasuk ahli surga, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa api neraka, ya Allah. Kami bermuhammadiyah ini, ya Allah, ingin melaksanakan dan menegakkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Mudahkanlah urusan hidup kami, ya Allah, hidup di dunia dan selamatkan kami di akhirat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salimna wa salim dinana wa la tasrifatna niza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhufuka wa la yarhamuna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini sekali lagi mohon perhatiannya bagi yang belum membayar iuran wajib tiap bulan bagi ranting segera menghubungi Bapak